Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lamo indak baswo dengan Bang Saididu, manusia merdeka ini. Selamat Lebaran, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, Bang Saididu. Halo Mas Hersu, mohon lahir batin. Selesai, kita sekarang mulai memikirkan lagi secara nyata bagaimana memperbaiki dan menyelamatkan bangsa ke depan. Yes, oke. Nah, ini kalau Anda bicara soal memperbaiki dan nasib bangsa ke depan, kelihatannya pemerintah sedang memperbaiki proyek kereta api cepat Bandung Jakarta ini. Karena kemarin Presiden Jokowi meninjau proyek itu dan melihat katanya sudah 70%. Bahkan seperti dikatakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, ini kalau perlu dilanjutkan sampai ke Surabaya. Wah, ini coba kita mari kalkulasi hitung-hitungannya dengan dingin, dengan jangan emosi, melihat apakah memang layak atau ini hanya semacam bluffing politik saja nih Bang Saididu. Seperti saya katakan, saya ulangi lagi pernyataan saya, sejak proyek ini dirancang tahun 2016, 2017, bahwa proyek ini tidak laik dan tidak layak. Proyek kereta api cepat Jakarta Bandung tidak laik dan tidak layak. Nah, tapi terus dilanjutkan dan saya pikir ini ibarat sudah buah simalakama. Jadi saya menganggap kunjungan kemarin adalah kunjungan untuk memikirkan jalan keluar daripada mangkraknya proyek ini ke depan. Jadi saya pikir itu bukan. Nah, karena begini, semakin cepat proyek ini jadi, itu semakin cepat problem datang. Semakin cepat jadi, semakin problem datang. Kenapa? Begini, kita sudah punya hitung-hitungan bahwa naiknya anggaran hampir mendekati 2 kali lipat dari rencana pada saat Cina masuk, itu akan menyebabkan naiknya harga tiket yang tidak masuk akal. Saya ke publik saja, apabila Anda disuruh naik kereta api cepat ke Bandung dengan ongkos kira-kira sekarang mungkin 450.000. Anda pilih mana? Naik kereta api biasa yang mungkin juga 2 jam, 2 sampai 3 jam yang Rp100.000, atau naik naik travel yang dijemput ke rumah 150 sampai Rp200.000. Tadi itu kan hanya harga tiket Rp450.000, 400 sampai Rp450.000. Kalau Anda naik naik taksi, maka kira-kira habis juga Rp100.000, berarti setengah juta Anda ke Bandung. Setengah juta rupiah Anda ke Bandung. Kira-kira Anda masih menaik ke kereta enggak? Nah, itu kelayakannya, dan kelayakan itu pun itu butuh mendekati puluhan tahun baru balik modal. Jadi ini istilah saya ini proyek yang akan merugikan. Nah, merugikan. Yang menarik ada pilihan adalah juga kan ada pilihan juga kan naik pesawat juga dari Halim kan, waktunya juga lebih pendek dan saya kira tarifnya juga nggak akan beda jauh ya. Ya, naik dari Halim mungkin ya 300 ribuan, 300 ribuan. Dan publik yang paham bahwa stasiun di Jakarta itu dekat Halim loh, nggak terlalu jauh dalam stasiunnya kereta api cepat dekat Halim. Jadi orang naik pesawat atau naik kereta atau lanjut saja pakai tol 2 jam sampai juga 2 jam. Nah, yang menarik adalah pernyataan Pak Erick Thohir yang menyatakan mudah-mudahan nyampe Surabaya. Kalau ini sih saya pikir keceplosan aja, tapi keceplosan yang bisa berbahaya kalau dilanjutkan. Coba bayangkan, dari segi jalur, kalau Jakarta Bandung diteruskan ke Surabaya, maka itu berbelok ke selatan dulu atau berbelok ke selatan. Nah, selatan Jawa, bagi orang yang luar Jawa, Jawa itu ada utara, ada selatan. Selama ini utara itu jalur kereta dan jalur tol. Jalur selatan itu jalur gunung-gunung, itu pegunungan. Jadi saya nggak kebayang bagaimana membangun rel kereta lewat gunung-gunung. Itu agak berat. Ya. Yang menarik juga, kalau itu dilakukan, anggaplah itu benar diteruskan, itu mungkin adalah cara untuk menghindari agar kereta api cepat Bandung ini tidak menjadi museum kereta api tercepat. Museum kereta api tercepat. Jadi misalnya kan museum kereta api itu kan setelah 200 tahunan baru menjadi museum kereta api. Kalau ini bisa menjadi museum kereta api tercepat
tercepat, maksudnya tercepat menjadi museum karena nggak layak lagi. Nah, kita udah punya museum kereta api KRL, kereta api listrik di apa namanya di Palembang. Kita punya berbagai museum kereta api bandara, itu juga mulai terjadi. Jangan sampai kita masuk kepada museum kereta api cepat tercepat. Nah, itu museum kereta api cepat tercepat itu yang bisa terjadi. Nah, yang kedua yang perlu dipikirkan Mas itu adalah jangan sampai ide ini adalah ide sudah jebakan infrastruktur Cina. Jebakan infrastruktur Cina. Nah, jebakan infrastruktur Cina adalah dia membangunkan infrastruktur di berbagai negara. Kemudian saat negara itu tidak mampu membayar lagi atau tidak mampu mengolah lagi, maka dia ambil infrastruktur tersebut untuk dimiliki oleh negaranya dan meminta kompensasi berbagai hal. Anda bisa bayangkan apabila kereta api cepat Bandung Surabaya yang diambil alih oleh Cina, artinya bahwa dia sudah menguasai infrastruktur lintas Jawa. Oke, lintas Jawa. Nah, lintas Jawa dan kita berarti dengan biaya yang mahal karena ini biayanya pasti mahal karena dia tidak mungkin lebih murah dari yang ada sekarang. Nah, kita masih ingat bahwa pernah Presiden menyatakan, pemerintah menyatakan bahwa kereta api cepat Jakarta Surabaya itu akan diberikan ke Jepang, bukan ke Cina. Nah, sekarang sepertinya sudah ada bisik-bisikan, siapa tahu saat berkunjung kemarin kan Duta Besar Cina juga hadir gitu kan. Adalah gua aja deh yang bangun Surabaya, jangan kasih Jepang. Kita nggak tahu pembicaraan. Nah, kalau itu terjadi berarti kita sudah menyerahkan infrastruktur Pulau Jawa ke Cina. Di saat yang sama, jalan-jalan tol yang ada itu sedang dilelang untuk dibeli oleh perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Nah, kita tahu pemenangnya juga adalah dari perusahaan-perusahaan Tiongkok, Hong Kong, bukan perusahaan dari Indonesia. Artinya, infrastruktur Jawa akan diserahkan kepada Cina dan kawan-kawan. China dan kawan-kawan itu negara Cina dan etnis China. Nah, apa boleh buat tidak ngomong begitu. Nah, kita harus tahu bahwa karakter mereka itu walaupun warga negara lain tetap adalah menjadi warga negara Cina. Jadi gampang sekali melakukan. Mas Heru bisa bayangkan kalau infrastruktur ekonomi sudah dikuasai di Jawa. Kita tahu ekonomi Indonesia, Jawa itu menguasai sekitar 60-70% perekonomian Indonesia. Artinya perekonomian Indonesia dan penguasaan rakyat di Indonesia sudah diserahkan kepada asing. Lihat nama keretanya itu kereta api cepat Cina Indonesia China. Itu namanya itu aja saya bilang kok bisa diizinkan itu nama itu menjadi nama kereta api cepat itu. Coba bayangkan, pernah nggak kita mendengarkan nama Jepang digunakan untuk bantuan Jepang? Pernahkah kita mendengarkan bantuan Amerika membawakan nama Amerika? Nah, kenapa kok tega memberikan nama kereta api cepat Cina Indonesia? Kenapa bukan kereta api cepat Jakarta Bandung saja? Itu nama perusahaannya gitu loh. Nah, jadi nanti akan namanya kereta api cepat Indonesia Cina ke Surabaya. Dan kita harus ingat yang dikejar oleh mereka sebenarnya dari dulu adalah ingin menguasai jembatan Selat Sunda untuk disambung ke Selat Malaka. Nah, Mas harus bisa bayangkan kalau mulai Jawa Timur infrastruktur sudah dikuasai, kemudian dia masuk kepada infrastruktur darat sampai ke Sumatera. Nah, karena kalau jembatan Selat Sunda itu dulu awalnya kerjasama antara yang direncanakan oleh Tommy Winata bersama dengan perusahaan Cina. Nah, kemudian jalan tol Jakarta Surabaya, jalan tol lintas Sumatera dibeli juga oleh mereka. Dan dia bangun jembatan Selat Malaka. Maka Indonesia sudah menyatu dengan Cina dan ekonomi Indonesia tersedot ke China. Ini bukan hayalan, ini sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Itu Mas. Oke, jadi artinya Anda melihat
meskipun kemarin dinyatakan bahwa proyek ini sudah selesai, sudah tahapan 70% selesai, dan diharapkan pada akhir tahun 2022 sudah beroperasi, Anda tetap menganggapan bahwa kalau toh itu beroperasi, satu, ada kemungkinan tidak akan ada penumpang, dan itu bakal mangkrak juga, gitu ya. Dan kedua, yang Anda tadi soroti, kalau toh ada keinginan untuk masuk ke melanjutkan ke Surabaya, itu lagi-lagi itu akan menjadi bahayanya jauh lebih serius karena itu adalah penguasaan infrastruktur Cina terhadap Indonesia gitu. Saya pikir demikian, dan saya agak menduga kemungkinan besar ini terjadi karena kemungkinan Cina, saya kan dari dulu pernah kita sampaikan Mas Hersu bahwa pasti Cina akan meminta kompensasi infrastruktur lain yang strategis untuk menutupi kerugian di Jakarta kereta api Indonesia Cina Bandung. Nah, sepertinya yang dibisik ini adalah oke, serahkan saya ke Surabaya. Dan saya yakin itu juga kalau nggak rugi maka dia akan minta oke, saya minta membangun jembatan Selat Sunda. Nah, jembatan, nah itu tahapannya. Tahapan berikutnya kira-kira akan menyatakan kalau Selat Malaka itu kan dia akan melobi negara lain agar dan sehingga Indonesia menerima dan pasti menerima. Nah, Mas Heru bayangkan kalau saya ulangi, infrastruktur darat, kereta dan tol dikuasai dari Jawa sampai ke lintas Sumatera dan menyeberang ke Selat Malaka. Maka apa yang akan terjadi? Kalau Selat Malaka sudah nyebrang, maka itu angkutan yang dicita-citakan oleh Cina bahwa apa istilahnya dia obor itu proyek obor itulah yang terjadi. One bed one road. Jadi saya takutnya adalah dia merasa nggak apa-apa saya rugi Jakarta Indonesia, tapi saya menjebak Indonesia agar proyek obor itu terjadi mulai dari Jawa ke Sedot sampai ke Cina. Oke. Itu yang jadi sebenarnya isu bahwa pemerintah Indonesia nggak punya fakta bahwa pemerintah Indonesia nggak punya duit ini udah bukan jadi isu karena itu akan bisa, sangat mungkin tinggal di take over oleh pemerintah Cina, gitu, Bang Said. Nah, itu cara Cina di negara manapun. Itu cara Cina di negara manapun. Bayang Turki aja yang ekonominya bagus dibegitukan, apalagi Indonesia yang lagi susah. Dan menurut saya Cina lagi senang banget nih. Senang sekali melihat Indonesia lagi ambrol. Senang sekali karena dia tinggal mencaplok kiri kanan atau memaksa untuk menjual infrastrukturnya. Ini kalau kita ngomong begini pasti diserbu lagi oleh buzzer menyatakan bahwa itu hayalan. Bukan hayalan. Nah, saya kasih contoh begini. Nah, saya justru coba lihat Mas Hersu, bagi orang-orang luar Jakarta, lihatlah Jakarta bagaimana proyek LRT itu mangkrak seperti itu. Itu udah mundur hampir 2 tahun loh. Ya. Hampir 2 tahun. Bagaimana proyek bandara mangkrak seperti itu. Bagaimana proyek berbagai daerah mangkrak seperti itu. Nah, proyek-proyek mangkrak ini mudah-mudahan dan setelah itu ditawarkan ke luar negeri untuk jual. Jadi menurut saya negara kita ini terancam secara fisik untuk infrastrukturnya dikuasai oleh luar negeri, oleh asing. Ya. Kan kalau kita bicara soal mangkrak sebenarnya di Sumatera juga sudah ada kan yang tadi Anda menyebut soal LRT yang di Kota Palembang sendiri kan? Ya. Kemudian kereta api di kampung Anda dari Makassar ke Parepare ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi proyek yang mangkrak juga ya kereta api Parepare Makassar itu udah mangkrak juga, Jadi proyek yang sudah mangkrak itu udah banyak kali, banyak puluhan bandara mangkrak. Kereta api Palembang mangkrak, kereta api bandara Medan sama ini sebenarnya sudah mangkrak. Medan sama Jakarta yang Cengkareng mangkrak. Kemudian LRT Palembang mangkrak. LRT Jakarta calon mangkrak. Jadi ini di depan mata sudah mangkrak, banyak sekali yang mangkrak. Jadi saya katakan kemarin, saya melihat kunjungan tersebut, ini kunjungan yang memberikan angin segar, seakan-akan memberikan angin segar, tapi saya yakin para pejabatnya sudah berpikir
ini kita sudah segera menghadapi proyek mangkrak. Saya yakin pikirannya. Oke, hitung-hitungan Anda masuk akal dan rasional gitu, Bang Said Didu. Tapi saya tetap berharap bahwa analisis Anda itu semua tidak terjadi, karena kalau terwujud itu mengerikan. Kita bakal menemukan banyak sekali museum hidup di Indonesia ini. Saya tidak menemukan solusi sampai sekarang. Oke. Saya tidak menemukan solusi sampai sekarang bahwa proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung bisa diselamatkan. Saya tidak punya solusi. Sama persis saya tidak punya solusi sama sekali bagaimana menyelesaikan tidak mangkraknya LRT Jakarta. LRT Jakarta yang juga akan mangkrak. Saya tidak menemukan solusi sama sekali. Sehingga karena tidak ada solusi, kemungkinan akan dilelang ke asing. Oke. Karena tidak ada solusi. Solusi secara ekonomi saya belum nggak menemukan. Saya ulangi kepada publik, apakah pantas orang naik ke Bandung dengan membayar Rp500.000 naik kereta api cepat? Dan bagi orang mau ke Bandung, tidak mungkin ada orang ngejar waktu 1 jam harus nyampe ke Bandung. Enggak lah, 2 jam itu udah cukup bagus. Ya. Nah, itu kira-kira Mas Hersu. Nah, yang menarik terakhir Mas Hersu, saya memang bingung sekali proyek perencanaan infrastruktur di kita ini. Begini, bayangkan jalan tol dibangun, kereta api dibangun di jalur yang sejajar. Di jalur yang sejajar itu hanya membangun infrastruktur yang saling membunuh. Saling membunuh itu. Jadi nah, itu saya nggak ini sama sekali nggak masuk akal sama sekali, dan pergerakan manusia juga menurut saya belum sebesar yang diproyeksikan. Itu saya pikir itu, Mas. Iya, baik. Terima kasih, kita akan menyaksikan ini, Bang Said Didu. Sekali lagi, saya memahami kalkulasi Anda, saya masuk akal saya hitung-hitungannya dan sebagainya, tetapi saya tetap berharap yang terbaik mudah-mudahan tidak terjadi. Gitu. Ya, Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.